Oke, lanjut soal berikutnya. Rata-rata 8 buah bilangan adalah 78. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 16. Ada satu bilangan terkecil dan bilangan lainnya sama. Tentukan berapakah bilangan terkecil dan bilangan terbesar tersebut. Oke, jadi ini menggunakan konsep rata-rata. Kita cari sama-sama ya. Cara mencarinya itu kita mulai dari apa yang kita ketahui. Itu juga salah satu prinsip umum di matematika. Dalam mengerjakan sebuah soal itu, mulai saja dahulu dari apa yang kalian tahu. Tidak usah terlalu jauh-jauh langsung mengincar ke rumusnya. Baca soalnya pelan-pelan dan tulis perlahan-lahan. Nanti itu akan mengalir dengan sendirinya. Oke, kita ke sini ya. Dikatakan rata-rata 8 buah bilangan adalah 78. Nah, bagaimana kita menuliskan rata-rata 8 buah bilangan yang nilainya 78? Ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu, jadi kita gunakan saja kata kuncinya. Kata kuncinya adalah rata-rata. Berarti sini. Rata-rata. X bar. X bar itu rumusnya apa? X bar itu rumusnya jumlah data dibagi banyak data. Berarti jumlah data dibagi dengan banyak data. Oke. Sampai di sini, lanjut dibaca lagi soalnya. Rata-rata 8 buah bilangan adalah 78. Rata-rata 8 buah bilangan adalah 78. Berarti di soal ini rata-ratanya justru sudah ada, yaitu 78. Ini. Nah, masukkan nilainya ini ke rumus yang orang so tulis tadi. Sini. Nah, berarti X barnya justru so ada, yaitu 78. Taruh di situ. Berarti 78 sama dengan jumlah data. Jumlah data ada nggak di soal? Lihat lagi. Baca. Ternyata di soal tidak diketahui jumlah datanya berapa. Jadi di skip saja. Lanjut. Per atau dibagi banyak data. Banyak datanya berapa? Banyak datanya ada 8. N-nya ada 8. Kenapa 8? Ya, itu soal yang bilang. Soalnya bilang rata-rata 8 buah bilangan. Berarti ada 8 buah bilangan. Berarti N-nya ada 8. Atau datanya ada berjumlah 8. Jadi ini berarti 78 itu sama dengan jumlah data yang Tuhan tidak tahu berapa dibagi 8. Nah, seperti itu. Nah, jumlah data ini diperoleh dari kita menjumlahkan ke 8 bilangan tersebut. Paham ya? Jadi ada 8 bilangan, itu kalau dijumlahin terus dibagi 8, hasilnya pasti 78. Kenapa? Karena 78 ini DP rata-rata. Paham ya? Jadi ada bilangan misalnya dari bilangan pertama sampai bilangan ke-8. Bilangannya beda-beda. Terus semuanya kita jumlahin. Kalau kita jumlahin, terus kita bagi 8, dapatnya 78. Nah, pertanyaannya, ke-8 bilangan itu bilangan apa saja? Kalau kita sudah tahu nih, misalnya bilangan pertama 6, bilangan kedua 5, bilangan ketiga 9, bilangan keempat 7. Itu kan gampang kan? Tinggal kita jumlahin, terus dibagi dengan 8, dapat 78. Tapi ini kita tidak diberikan informasi mengenai ke-8 bilangan itu apa-apa saja. Kita tidak tahu bilangan pertama berapa, bilangan kedua berapa, ketiga berapa, kita tidak tahu. Cuma yang pasti soalnya memberitahukan kita bahwasannya ada 8 buah bilangan. Ke-8 itu apa saja? Tidak tahu. Oke, karena tidak tahu, maka kita akan melakukan pemisalan. Oke. Bilangan pertamanya berapa? Ada yang tahu?
Oke, jadi tidak ada yang tahu ya. Kalian maupun Pak Guru tidak tahu bilangan pertama itu apa. Karena tidak tahu, kita misalkan dengan X1. X-nya berapa, pokoknya tidak tahu. Pokoknya dia X yang pertama atau X1. Ditambah dengan bilangan kedua. Bilangan kedua berapa? Tidak tahu juga, berarti X2. Tambah bilangan ketiga, X3. Tambah X4, tambah X5, tambah X6, tambah X7, tambah X8. Nah, lihat. Oke. Nah, sini. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 tambah X7 tambah X8. Mereka semua ini dijumlahin terus dibagi 8, hasilnya pasti 78. Tahu dari mana? Dari soal. Adapun mereka berlapan ini siapa-siapa, orang tidak tahu. Pokoknya yang pasti ngoni semua kalau mau jumlah bagi 8 dapat 78. Itu saja. Itu yang orang tahu. Oke, lanjut. Sampai di sini kita sudah menyelesaikan setengah stepnya. Tinggal kita baca lagi soalnya. Oke. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 16. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 16. Oke. Kita kembali ke sini. Kita misalkan saja X1 itu yang terbesar dan X8 yang terkecil. Kita misalkan ya, X1 yang terbesar, X8 yang terkecil. Kemudian dikatakan selisihnya adalah 16. Berarti apa? Berarti tulis di sini bilangan terbesar atau X1 dikurangi dengan bilangan terkecil atau X8 itu sama dengan 16. Ini dapat dari mana? Dapat dari soal yang katakan. Dibilang apa? Dibilang bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil, hasilnya 16. Bilangan terbesarnya kenapa X1? Itu kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan kita. Oke? Kita sepakat untuk sementara X1 itu bilangan yang terbesar dan X8 bilangan yang kecil. Berarti X1 kurang X8 sama dengan 16. Selisihnya adalah 16. Tahu dari mana? Dari soal. Oke, sip. Lanjut lagi. Setelah sampai situ, kita lanjut baca soal lagi. Kemudian dikatakan ada satu bilangan terkecil dan bilangan lainnya sama. Oke. Berarti mereka semua ini dari X1 sampai X8 ada satu yang terkecil dan di sisa itu semua sama. Paham ya? Berarti setelahnya ini hanya ada dua angka. Satu yang paling kecil, baru di sisa yang 7 itu sama semua. Paham ya? Karena dikatakan ada satu bilangan terkecil dan bilangan lainnya sama. Berarti cuma dua angka ini. Cuma dua angka, satu kecil, satu besar. Tapi yang besar itu ada 7. Karena dia bilang kemari sisanya itu sama. Jadi ada bilangan terkecil dan bilangan terbesar. Satu bilangan terkecil dan sisanya sama. Oke. Karena dia sama, gue tulis di sini. Jadi 78 itu sama dengan, karena dia sama berarti bisa dikatakan X1 sama dengan X2, sama dengan X3, sama dengan X4, sama dengan X5, sama dengan X6, sama dengan X7. Mereka semua bertujuh itu adalah merupakan bilangan yang sama. Misalnya DP angka itu 60 dengan 65 dengan 60. Orang semua dari sini sampai di X7 itu 65. Baru yang terakhir sekali yang paling kecil itu 60. Itu DP contoh misalnya. Oke, jadi bilangannya sekali lagi ya. X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan X4 sama dengan X5 sama dengan X6 sama dengan X7. Oke. Kalau X1 sama dengan X2, berarti X2 adalah X1. X3 juga adalah X1. X4 juga adalah X1. X5 juga adalah X1.
X6 juga adalah X1, dan X7 juga adalah X1. Kenapa? Karena mereka semua ini sama. Oke, berarti Pak Guru tulis X1 tambah X2. X2 itu sama dengan X1, berarti tambah X1. X3 sama dengan X1, berarti tambah X1. X4 sama dengan X1, berarti tambah X1. X5 sama dengan X1, berarti tambah X1. X6 sama dengan X1, tambah X1. X7 sama dengan X1, tambah X1. Dan X8 bilangan yang paling kecil. Dia tidak sama dengan apa-apa. Dia tetaplah dia. Dia mengikuti dari jati diri sendiri. Berarti tetap X8 dibagi 8. Oke. Terus 78. Nah, lihat lagi. X1 tambah X1 tambah X1 tambah X1 tambah X1 tambah X1 tambah X1. X1-nya dijumlahkan sampai 7 kali. Berarti 7 kali X1. Paham ya, 7X1 ya? Kenapa 7X1? Karena X1-nya dijumlahkan sampai 7 kali. Berarti 7 kali X1. Tambah yang paling pojok itu X8. Tambah X8 dibagi 8. Nah, sampai di sini diapakan? Yap, dikali silang. Untuk sementara ini Pak Guru buat 78 per 1. Karena dia itu ada, cuman tidak ditulis seperti biasa ya. Oke, kemudian dikali silang. Jadi cross multiply. 1 kali ini semua, 1 dikali ini semua. Hasilnya tetap itu. Karena 1 itu dikalikan dengan bilangan berapapun, hasilnya tetap bilangan itu. Oke, berarti 1 dikali 7X1 tambah X8 itu sama dengan ini. Jadi 1 kali ini sama dengan 78 kali 8. 78 dikali 8. 1 kali ini semua, tetap ini semua. Berarti 7X1 tambah X8 sama dengan 78 dikali 8. Hasilnya berapa? 8 kali 7, 560. 560 tambah 64. 560 tambah 64. Ayo cari. Hasilnya adalah 624. Jadi 624. Jadi 7X1 ditambah X8 itu sama dengan 624. 624. Oke. Yang ini itu modal kita. Itu modal kita untuk mencari berapa sih bilangan terbesar dan berapa bilangan yang terkecil. Oke. Sudah pagi ya, mataharinya sudah naik Sobat Silau. Di atas tadi disebutkan atau dituliskan bahwasannya, yang ini masih ingat, X1 kurang X8 sama dengan 16. Yang selisih tadi. Jadi selisih bilangan terbesar sama bilangan terkecil adalah 16. Sehingga X1 kurang X8 sama dengan 16. Itu Pak Guru pindahkan ke bawah sini. Sini ya. Berarti Pak Guru tulis dulu lengkap-lengkap. 7X1 tambah X8 sama dengan 624. Kemudian di bawahnya X1 kurang X8 sama dengan 16. Nah, ini sudah tercipta apa? Tercipta persamaan linear dua variabel. Masih ingat yang kemarin materi kelas 8 semester 2 ya, yang barusan kita pelajari. Ini materi SPLDV. Masih ingat yang kemarin, yang mana cara menyelesaikannya itu ada 3 cara. Yang lengkapnya itu ada 4 cara. Ada dengan cara eliminasi, ada substitusi, ada gabungan, dan ada pakai grafik. Oke. Kalau dibentuknya seperti ini, berarti gampangnya langsung kita eliminasi. Karena kebetulan koefisiennya sudah sama. Koefisien dari X8 sama-sama 1, cuma tidak ditulis. Jadi itu kita bisa langsung eksekusi. Oke. Di sini tandanya plus. Di sini tandanya min. Biar dia jadi 0 diapakan? Ditambah atau dikurang? Jawabannya adalah kita tambah. Jangan dikurang ya.
Kalau dikurang dia malahan jadi ini, jadi 2x8. Contoh sini lihat. X ini ya, ini kan positif kan? Berarti positif x8. Tulis. Ini min x8. Oke, tulis. Jadi minus x8. Sini titik-titik. Oke. Titik-titik itu harus diisi apa? Biar ini mereka berdua jadi 0. Diisi apa? Kalau kita isi minus di sini, nah, ini kacau. Minus ketemu minus jadi plus. Nanti dia bakal berakibat x8 tambah x8 sama dengan x8 tambah x8, 2x8. Padahal kita maunya dia habiskan, kita maunya dia itu 0. Sehingga jangan dikurang. Kenapa? Karena kalau dikurang berakibat seperti ini. Dia tidak jadi 0. Seandainya kalau ditambah. Bagaimana kalau ditambah? Kalau ditambah, set. Nah, berarti x8 positif ketemu negatif, negatif x8. Oke. Sekarang baru cocok. x8 kurang x8, dia sama dengan 0. Berarti karena dia dapat 0, makanya pas di sini tadi Pak Guru tambah. Biar dia yang ini bisa dicoret, biar dapat 0. Oke, kita mulai. x8 tambah min x8, 0 kan, dicoret. 7x1 tambah x1, 8x1, sama dengan 624 tambah 16, hasilnya 640. Berarti 8x1 sama dengan 640. Kita pindah ke sini ya. Ikuti arah ininya, panahnya. Sini. Oke, berarti 8x1 sama dengan 640. Berarti x1-nya sama dengan 640 dibagi 8. Sehingga x1-nya sama dengan 80. Oke, kita sudah dapat x1. X1-nya adalah 80. X1 itu apa? X1 itu data yang terbesar. Sekarang kita mencari data yang terkecil. Caranya gampang. Masukkan saja ke selisih yang tadi. Yang ini. X1 kurang X8 sama dengan 16. Selisih bilangan terbesar sama bilangan terkecil 16. Kebetulan X1-nya kita sudah dapat, yaitu 80. Tinggal dikurangkan. Berarti X1-nya 80. Berarti 80 dikurangi X8. X8 itu apa? Bilangan terkecil. Berarti 80 kurang X8 sama dengan 16. Nah, pertanyaannya 80 kurang berapa yang hasilnya 16? Ayo cari. Sehingga X8-nya itu sama dengan, mau nembak silakan, tapi harus pakai aljabar. Dipindah-pindah ruas. Itu sama dengan 80 kurang 16. Sehingga X8 sama dengan 64. X8 sama dengan 64. Soal selesai. Jadi X1-nya 80, X8-nya 64. X1 itu apa? Bilangan terbesar, sedangkan X8 bilangan terkecil.